لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja-puji mutlak sepenuhnya milik Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita masih bisa diberi nikmat dan merasakan nikmat Allah. Masih diberi nikmat berupa sehat sehingga mampu melangkahkan kaki ke tempat ini. Terlebih lagi Allah masih memberi nikmat berupa iman dan Islam dalam hati kita, sehingga kita terpanggil melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, wabil khusus ibadah salat Jumat di siang hari ini. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa taat kepadanya, menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengamalkan teladannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak bagi diri khatib juga bagi hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti imtisalu awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan potensi bagi kita manusia, 3 potensi besar, yang dengan potensi ini manusia diunggulkan, manusia disebut menjadi makhluk Allah yang diberi kelebihan oleh Allah. Wa faddalnahum ala katsirin mimma tafdila, dan kami lebihkan manusia di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Apa 3 potensi ini yang tidak dimiliki oleh semua makhluk Allah kecuali manusia? Pertama, kita diberi potensi fisik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan ini Allah jadikan fisik ini satu berfungsi untuk sarana ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, Allah memberikan fisik sebagai sarana identitas kita, sehingga kita bisa mengenal satu sama lain, bisa tahu satu sama lain melalui fisik kita masing-masing. Dan yang ketiga, dengan fisik ini menjadi sarana kita untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah memberi potensi kepada kita akal. Akal inilah yang membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya, membedakan kita dengan binatang maupun tumbuhan. Manusia diberi akal agar dia bisa membedakan mana hak dan batil, mana benar, salah, mana milik dia atau bukan. Berbeda dengan binatang, binatang tidak diberi akal. Ketika dia akan makan, dia tidak pernah bertanya milik dia atau bukan, tidak membedakan punya dia atau bukan. Tetapi manusia dengan akalnya, dia bedakan semua itu dan bisa membedakan antara benar dan salah. Dan yang ketiga, dan ini potensi terbesar yang Allah titipkan kepada kita,
manusia diberi hati, diberi kalbu, agar dengan hati inilah sampai kepada satu fungsi hati, bisa mengenal Allah. Orang-orang yang menggunakan akal, menjadikan akal segalanya, sampai kepada pemahaman bahwa dia tidak yakin adanya Allah. Mana mungkin ada yang bisa ngurus dunia dengan isinya, mana mungkin ada yang bisa mengurus semua makhluk dan memberi makan semuanya. Itu tidak masuk di akal, karena mereka orang-orang yang menggunakan akal. Tapi dengan hati kita meyakini dan mengimani adanya Allah yang menciptakan, mengurus, mengelola alam ini, memberi rizki kepada setiap makhluknya, yang Allah tidak pernah sesaat pun lupa mencukupi kehidupan hamba-hambanya. Karena kita yakin semua itu, kita memiliki hati. Maka hati adalah pusat spiritualitas kita sebagai manusia. Yang kedua, hati ini juga tempat masuknya tipu daya setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada manusia jalan fujur, jalan dosa, wa taqwaha, juga jalan ketakwaan. Sehingga selamatnya hidup kita ketika hati kita memilih dan cenderung kepada jalan takwa dibanding kepada jalan fujur. Tetapi hatilah tempat di mana setan bisa mempengaruhi kita untuk bisa berbuat buruk dan memalingkan kita dari jalan kebenaran. Yang ketiga, hati ini adalah juga menjadi jalan untuk setiap amal kita. Hati ini adalah tempatnya niat. Segala perbuatan kita berbuah baik atau buruk tergantung apa yang ada pada hati kita yang diniatkan dalam apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, dari tiga potensi ini para ulama menyampaikan potensi terbesar yang Allah titipkan kepada kita, kita diberi hati. Kalau sekedar manusia mengandalkan fisik, fisik makin lama makin tua, usia makin lama makin bertambah, bahkan fisik akan hancur dan terus berkurang. Kalau mengandalkan akal saja, akal memungkinkan akal menjadi lupa dan pikun karena terbatasnya juga akal manusia. Tetapi hatilah yang kan andai kata kita terus asa, kita terus kuatkan dengan keyakinan kita kepada Allah, maka hati ini yang akan membuat kita bisa selamat di dunia sampai ke akhirat nanti. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari nanti tidak akan selamat dan tidak akan bisa menyelamatkan harta dan anak-anak kalian kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana supaya hati kita senantiasa hidup, hati kita senantiasa sehat, hati kita bisa selamat dalam hidup ini? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam sebuah ungkapannya, utlub qalbaka fi salasati mawatin, inda sima'il Qur'an, wa fi majalisiz zikr, wa fi awqatil khalwah. Fa illam tajidu fi hadhil mawatin fas'alullaha an yamuna 'alaika biqalbin fa innahu la qalbalak. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, utlub qalbaka fi salasati mawatin, carilah hatimu dalam tiga tempat ini. Yang pertama, inda sima'il Qur'an, saat engkau mendengar Al-Quran. Kemudian wa fi majalisiz zikr, pada saat engkau berada dalam majelis zikir. Wa fi awqatil khalwah, dan pada waktu engkau menyendiri. Fa illam tajidu fi hadhil mawatin, jika engkau tidak menemukan hatimu dalam tiga tempat ini, fas'alullah, maka mintalah kepada Allah an yamuna 'alaika, agar engkau diberi hatimu. Fa innahu la qalban lak, karena sesungguhnya jika engkau tidak menemukan di tiga tempat itu, engkau sedang tidak memiliki hati. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Satu, ketika akan kita temukan hati kita ketika kita mendengar Al-Quran, inda sima'il Quran, saat mendengar Al-Quran. Tentu saja tidak saat mendengar saja, tapi juga ketika kita membaca, ketika kita mengkaji, mempelajari, dan itu bagian tugas kita dengan Al-Quran. Kita membacanya, kita menghafalkannya, bahkan sampai mendakwahkannya.
Tapi ciri di antara orang beriman sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya. Inilah hati yang senantiasa hidup, hati yang ketika mendengar Al-Quran bertambah keimanannya. Ini menjadi evaluasi buat kita. Tentu seberapa banyak dan seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, seberapa sering kita membaca Al-Quran. Pada saat membaca Al-Quran mungkin kita belum paham artinya, boleh jadi kita belum mengerti maknanya, tapi ternyata Allah berikan ketenangan. Makin sering membaca, makin banyak kita baca, Allah berikan ketentraman. Itu diantara kemujizatan Al-Quran, memberikan ketenangan bagi para pembacanya. Jadi tidak hanya didengar tapi juga dibaca. Mendengar pun di situ ada kebaikan dari Al-Quran yang kita lakukan. Ibnul Qayyim pernah menyampaikan hal ini merupakan bagian dari melembutkan hati kita. Mengambil juga hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, hatimu itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi yang dikenai cuka. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nudhifu, bagaimana membersihkannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bidzikril maut wa tilawatil Quran, dengan engkau banyak mengingat kematian dan banyak membaca Al-Quran. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih juga jauh lagi, tidak hanya dibaca, didengar, tapi juga Al-Quran ditadaburi, direnungkan, difahami isinya, dan itu akan membuat iman kita semakin kuat dan bertambah. Yang kedua, fi majalis dzikir, Imam Ibnul Qayyim mengatakan hatimu akan kau temukan pada majelis zikir. Majelis zikir bukan hanya majelis yang berkumpul kemudian membaca tasbih, tahmid, tahlil saja, tetapi apapun yang mengingatkan kepada Allah, yang di situ membuat orang ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, itulah majelis zikir. Maka majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat senantiasa berkumpul, dan Rasulullah SAW menyampaikan, datanglah kalian, hadirlah sering kalian kepada raudhah, satu taman. Kemudian bertanya para sahabat, fama raudhatu ya Rasulullah, apa taman itu ya Rasulullah? Majalis zikir wal ilmu, majelis zikir atau majelis ilmu yang mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sering mereka ketika bertemu, berkumpul, kemudian ada yang lewat dipanggil, ya akhi hayya bina najlas sa'atan linu'minu billah, wahai saudaraku mari duduk sebentar, kita duduk sama-sama untuk ingat kepada Allah. Berdiskusi menaikkan keimanan dengan berdiskusi tentang Allah, tentang akhirat, tentang kehidupan yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Itulah yang harus kita cari, yang akan menenteramkan diri kita. Selain kita zikir, sebagaimana dalam hadis banyak kita diperintahkan berzikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca kalimat-kalimat thayyibah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada zikir-zikir yang dicontohkan dibaca di pagi hari, di petang hari, dan zikir-zikir yang lainnya diambil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Termasuk majelis zikir adalah seringnya kita menghadiri ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah dan akhirat. Lalu yang ketiga, Rasulullah menyampaikan di sa'atil khalwah, pada saat engkau menyendiri. Terkadang kita disibukkan dengan segala urusan, yang urusan itu membuat kita lupa tentang diri kita sendiri. Maka diperintahkan oleh Ibnul Qayyim bahwa kita menemukan siapa diri kita saat kesendirian. Sepertiga malam kita bangun, kita sholat, bertafakur, itu saat yang paling bisa kita menemukan diri kita. Mungkin dalam keramaian, dalam kesibukan hidup pikuk dunia, kita sulit menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan bagaimana hati kita, keimanan kita. Tapi saat kita melakukan memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, melihat kekurangan diri, itulah yang akan membuat kita menemukan kekurangan diri dan kita bisa melakukan perbaikan diri kita.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 40 hari lamanya Rasulullah berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Maka kesempatan bertafakur, kebiasaan menyendiri untuk melihat kekurangan diri, memuhasabah diri, ini pun dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para salafus soleh di dalam rangka mengetahui kekurangan diri dan meningkatkan kemampuan diri. Sehingga itu yang dipesankan oleh Ibnul Qayyim, ketika seseorang tidak menemukan di 3 tempat ini, fas'alullah, mintalah kepada Allah untuk menemukannya di dalam dirimu. Karena ketika di 3 itu engkau tidak menemukan ketentraman dalam hatimu, sungguh engkau sedang tidak memiliki hati. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi orang yang ditakdirkan memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, yang menyelamatkan kita dalam kehidupan kita dunia wal akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, 3 nasihat Ibnul Qayyim tadi ada baiknya kita jaga dalam kehidupan kita. Perbanyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mendengarkannya, mempelajari, mengkajinya, bahkan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, sering-seringlah hadir dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah dan akhirat, karena itu yang akan melembutkan hati kita. Dan yang ketiga, milikilah waktu untuk senantiasa menyendiri, untuk senantiasa mengintrospeksi diri, melihat kekurangan diri, sehingga itu menjadi jalan kita bisa memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita dikaruniakan ketentraman hati dalam hidup ini dan menyelamatkan hidup kita sampai ke akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Ya Rabbana, pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Allah, berkahi amal kami, berkahi harta kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak dan keturunan kami, berkahi hidup dan mati kami. Golongkan kami menjadi orang-orang yang kelak Kau wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan dalam keadaan kami sedang beribadah kepadamu, sedang berjuang di jalanmu, sedang membela agamamu. Wa na'udzubika min su'il khatimah, lindungi kami dari kematian yang buruk yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا، تمضي دوما للعليا. أمتي أمتي حي